Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi bersama saya di channel Dangyang Cipta Rasa, channel yang akan menyajikan kisah-kisah nyata misteri untuk sahabat. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata misteri yang dialami dan diceritakan oleh teman saya, seorang anak dari pengusaha kaya di sebuah kota di Jawa Barat. Dia bersama kakak perempuannya mengalami hal-hal aneh dan mistis setelah ayahnya meninggal. Apa yang terjadi dengan ayahnya sebenarnya? Tanpa berlama-lama, yuk kita simak cerita selengkapnya. Kejadian ini terjadi tahun 2015 saat ayahku meninggal. Sebut saja namaku Pardan 30 tahun dan kakakku Yuni 38 tahun. Kami berdua dari kecil sudah hidup berkecukupan. Kami tidak pernah merasakan kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Bapakku yang seorang pengusaha properti dan juga memiliki beberapa pom bensin itu sangat mencukupi kami berdua masalah keuangan. Sementara ibuku seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari hanya tinggal di rumah mengurus keluarga. Aku tidak mengetahui dari mana asal muasal bapakku bisa mempunyai harta sebanyak itu. Yang aku tahu, bapak seorang pekerja keras yang sangat sayang keluarga. Kekayaannya di kecamatan daerah kami tinggal mungkin bisa disebut paling banyak, mulai dari sawah, kebun, kolam ikan, dan beberapa rumah kontrakan juga mobil angkutan umum milik ayahku berada di beberapa tempat. Sampai-sampai aku sendiri kurang begitu paham di mana saja bapakku mempunyai tanah dan lain-lain. Warga sekitar kami juga tidak pernah ada gosip atau cerita aneh-aneh tentang bapakku. Mereka tahunya bapak seorang pengusaha terbilang cukup sukses di daerah kami. Selain sukses, beliau juga seorang dermawan. Setiap ada orang yang datang ke rumah minta sumbangan, bapak langsung memberinya. Bahkan kalau meminta untuk membangun sarana ibadah, beliau pasti menyumbang dalam jumlah besar. Dan tidak jarang pula, beliau sendiri yang membangunnya tanpa tambahan biaya dari orang lain. Hingga suatu hari, bapakku meninggal dunia. Menurut pemeriksaan medis, bapak meninggal karena serangan jantung. Tapi kalau melihat rutinitas bapak semasa hidup, beliau yang rajin berolahraga, rasanya kok aneh kalau meninggal karena serangan jantung. Tapi mungkin takdir berkata lain. Bapakku sekarang sudah tiada. Di rumah tinggal ibu, aku dan kakakku dengan 2 orang anaknya. Suami kakakku bekerja di Kalimantan, punya perusahaan di sana. Sementara aku sendiri masih lajang belum menikah. Suatu malam, setelah 40 hari bapakku meninggal, saat itu aku sedang duduk di teras rumah sambil menikmati segelas kopi dan rokok. Saat sedang santai, tiba-tiba aku melihat ada sosok samar-samar sedang mengamatiku dari sudut taman depan yang agak gelap. Dalam remang-remang cahaya lampu taman, aku amati sosok itu. Karena penasaran, aku dekati pelan-pelan. Tapi sosok itu menghilang. Aku kaget kemudian mengusap tengkuk karena bulu kuduku tanpa aku komando sudah berdiri. Ada sedikit rasa takut saat itu. Setelah sosok itu menghilang, aku masuk ke rumah dan naik ke lantai 2 di mana kamarku berada. Sebelum naik, aku matikan semua lampu di lantai bawah. Tapi setelah di lantai 2 rumah, aku melihat samar-samar di pojok ruang tamu, sosok yang tadi aku lihat di taman depan kini berada di sana berdiri menatapku. Wajahnya pucat dengan pakaian compang-camping. Aku tertegun antara kaget dan aneh. Rasanya aku tidak asing dengan wajah itu. Sosok itu mirip dengan wajah almarhum bapakku yang sudah meninggal. Karena ketakutan aku langsung naik dan masuk ke dalam kamar. Pagi harinya saat kami sarapan, kakak perempuanku berkata kepada ibu, "Bu, tadi malam saya mimpi melihat bapak lagi digusur 3 orang makhluk tinggi besar
sampai badannya berdarah-darah. Makhluk itu berkepala ular, Bu. Dan Bapak berteriak-teriak meminta tolong kepadaku agar dibebaskan dari siksaan mereka. Ujar kakakku sambil menangis. Ibuku terdiam mendengar penuturan kakakku, matanya berkaca-kaca. Lalu dia berdiri dari kursinya dan pergi meninggalkan aku dan kakakku. Aku merasa ada yang aneh dengan sikap ibuku saat itu. Lalu aku berkata kepada kakakku, "Sudahlah kak, jangan terlalu dipikirkan. Itu kan cuma mimpi. Aku malah mengalami kejadian aneh tadi malam. Aku melihat sosok mirip bapak di taman dan di ruang tamu. Menatapku seperti ada yang mau disampaikan. Tapi karena aku takut, aku langsung masuk kamar dan tidur." Ujarku kepada kakakku. Dia kemudian berkata pelan kepadaku, "Kayaknya ada sesuatu yang ibu sembunyikan dari kita tentang masa lalu bapak, dek. Kita harus cari tahu." Ujarnya kemudian membereskan piring-piring bekas sarapan kami ke dapur. Seminggu kemudian, di suatu malam saat aku berada di dalam kamarku, tiba-tiba aku mendengar suara orang mengetuk jendela kamar. Pelan-pelan aku membuka tirai jendela itu, tapi aku tidak melihat apa-apa di luar sana. Yang ada hanya hamparan sawah di belakang rumah. Tapi saat hendak berbaring di kasur, suara ketukan itu terdengar lagi di jendela. Aku kembali membuka tirainya, dan aku melihat sosok mirip almarhum bapak sedang berdiri di balkon kamarku. Kini aku mencoba bertahan untuk tidak takut. Aku membuka jendela kamarku dan bertanya kepada sosok tersebut, "Kamu sebenarnya siapa? Jangan menampakkan diri menyerupai bapakku. Bapakku sudah meninggal." Ujarku kepada sosok tersebut. Kemudian sosok itu menangis dan berkata, "Tolong aku, Padan. Bebaskan aku. Jangan biarkan aku menderita disiksa lebih lama di sana." Setelah berkata begitu, lalu sosok itu menghilang. Tinggal aku yang termenung bingung dengan apa yang sosok mirip almarhum bapakku itu katakan. Bebaskan? Disiksa? Sebetulnya apa maksud perkataan sosok itu? Ujarku dalam hati. Lalu aku segera menutupkan jendela kamar dan kemudian tidur. Dalam tidur malam itu, aku bermimpi sosok tadi yang datang meminta tolong kepadaku lewat jendela datang lagi. Dia terlihat sedang diseret dua makhluk tinggi besar dan berteriak dengan kata-kata yang sama, minta tolong ingin dibebaskan. Aku sampai terbangun dan aku lihat sudah pukul 3 pagi. Pagi harinya aku mendekati kakakku dan berkata, "Tadi malam aku didatangi lagi sosok mirip bapak di kamar, kak, dengan pakaian putih compang-camping, meminta tolong ingin dibebaskan, lalu menghilang. Dan hadir lagi dalam mimpi sedang diseret dua makhluk tinggi besar." Ujarku kepadanya, "Kita harus menyelidiki semua ini. Kenapa kita mengalami mimpi yang sama tentang bapak?" Ujar kakakku saat itu. Setelah berkata begitu, kakakku mengajakku menghampiri ibu di ruang tengah dan mulai mengajaknya bicara. "Bu, kami berdua mengalami mimpi yang sama tentang bapak. Bapak sedang diseret makhluk-makhluk tinggi besar berkepala ular. Bapak meminta tolong kepada kami agar dibebaskan. Sebenarnya ada apa ini, Bu?" Ujar kakakku pelan kepada ibu. Ibu terdiam sejenak, kemudian sambil matanya berkaca-kaca, ibu berkata, "Dulu sebelum bapak dan ibu melahirkan kalian berdua, hidup kami penuh dengan kesusahan. Awal-awal rumah tangga yang sulit." Ujar ibuku mulai bercerita. "Bapak yang dulu cuma pedagang arang kayu di pasar, dapat penghasilan yang pas-pasan, hanya cukup buat makan saja. Akhirnya bapak sering berangkat ke seorang teman yang rumahnya tidak jauh dari muara sungai Citandoy, di dekat laut. Entah apa yang bapakmu lakukan di sana, ibu sendiri tidak pernah mengetahuinya. Cuma beberapa bulan kemudian, bapak tidak lagi banyak mengeluh soal dagangannya. Mau laku atau tidak,
Bapak tetap tenang. Tapi anehnya, bapakmu tidak pernah kekurangan uang, malah bisa membeli kios di pasar. Dan semenjak itu, selain jualan arang, bapak juga jualan minyak tanah dan lain-lain, ujar ibuku saat itu. Setahun kemudian, lahirlah kamu, anak pertama kami yang ditunggu-tunggu. Lalu seiring waktu, usaha bapak berkembang pesat, dan akhirnya seperti sekarang yang kalian lihat. Bapak disebut orang paling kaya oleh orang-orang sini. Tapi setiap bulan Mulud, bapakmu rutin mendatangi muara sungai itu. Dan ibu juga tidak tahu apa maksud tujuannya, sehingga beliau rutin datang ke sana. Cobalah kalian datangi orang pintar yang mengerti masalah seperti ini. Tambah ibuku kemudian pergi menuju kamarnya. Beberapa hari kemudian, kami mendatangi seorang praktisi supernatural yang konon paham akan masalah yang kami alami saat ini. Sebut saja namanya Pak Tarim. Kami menceritakan kejadian yang kami alami berdua kepada Pak Tarim, ditambah dengan cerita lama ibu tentang masa lalu bapak. Pak Tarim kemudian masuk ke dalam kamar dan terdengar seperti berdoa. Sejenak kemudian beliau keluar dari kamar dan berkata kepada kami, "Bapak kalian melakukan perjanjian terlarang dengan siluman. Dia tega menggadaikan keimanan hanya karena desakan ekonomi. Sekarang bapak kalian sedang disiksa di alam siluman sana karena sudah sesuai dengan perjanjian yang bapak kamu sanggupi." Kami berdua lemas mendengar apa yang Pak Tarim katakan. Berarti harta yang selama ini bapak dapatkan ternyata hasil bersekutu dengan siluman. Kemudian kami meminta Pak Tarim agar kematian bapak disempurnakan, jangan sampai terus-menerus datang meminta tolong kepada kami anak-anaknya. Entah dengan cara apa akhirnya Pak Tarim berhasil menyempurnakan kematian almarhum bapak. Semenjak saat itu, bapak tidak lagi datang dalam mimpi ataupun secara langsung kepada kami anak-anaknya. Namun pelan tapi pasti, usaha almarhum bapakku yang selama ini beliau rintis sehingga menjadi besar, mulai hancur satu demi satu. Ada saja permasalahan yang datang, mulai karyawan membawa kabur uang, lelang proyek yang selalu kalah, ataupun pom bensin yang selalu merugi. Pom yang ada di beberapa kota pun akhirnya kami jual karena mengalami pailit selalu merugi tiap bulan. Aku dan kakakku pun sengaja menjual satu persatu aset peninggalan almarhum bapak karena takut kalau kami tetap mengurus harta dari hasil persekutuan bapak dengan siluman semasa hidup, itu menjadi petaka buat kami. Dan uang hasil penjualannya kami sumbang-sumbangkan. Kini 5 tahun berlalu, kami pun hidup sederhana dari hasil gaji kami sendiri bekerja, tidak lagi tercampur uang dari usaha almarhum bapak. Wallahu alam.